Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Kosasih Marzuki MA. Kepadanya fa'alaihi matafaddal. Sallu ala sayyidina Muhammad. Karena udah malam saya duduk baik dah. Setuju nggak saya duduk? Setuju nggak? Gimana mau nyautin mulutnya di isinya itu? Munyah baik. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget jawabnya. Daun salam, daun saga. Cakep gitu dong jawabnya. Daun salam, daun saga. Dibelinya di Bekasi. Yang jawab salam insyaallah masuk ke dalam surga. Yang ceramah namanya Ahmad Kosasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-Ghaimi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ceramah air bening mulu. Pokari kayak sekali-sekali. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala aidan alladhina yunfiquna أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang saya hormati segenap panitia milad yang kedua Rodok, mudah-mudahan panitia semua yang telah mencurahkan pikiran, tenaga dan segalanya Allah jadikan sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para donatur yang ikut serta berpartisipasi dalam acara ini, semoga mereka semua diberkahi rezekinya, diberkahi kehidupannya dan diberkahi segala aktivitasnya, amin. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW yang saya tidak sebutkan, semoga ketua lingkungan kita panjang umur, sehat badan, luas rezekinya dan selalu manfaat di tengah-tengah kita sekalian. Bapak Sekel, Kelurahan Pendak Baru, saudara saya Pak Rifki, panjang umur, sehat badan, semoga berkah daripada aktivitasnya dan selalu menjalankan tugas dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustadz, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, jamaah sekalian, dan para ibu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tim hadroh semoga bisa pergi ke Mekah, ke Madinah. Ke Mekah, ke Madinah. Amin ya robbal. Ini saya ceramah sampai jam berapa kira-kira? Jam 1. Pengen lihat penceramah pingsan. Betul Pak Sekel, tadi saya tanya dengan saudara saya ya Pak Yudi atau Bang Baduy, apa sih artinya rodok? Ya nggak tahu, emang begitu be katanya. Bagaimana rodok? Sebutan be begitu. Rodok kalau menurut saya ini mah, menurut saya nih, R-nya remaja, odok ortodok, remaja ortodok. Ortodok itu artinya orang-orang di masa lalu. Dari akar bahasa irtado, yartadi, irtidoan, orang yang penuh mendapatkan keridhaan Allah. Jadi remaja yang penuh mendapatkan keridhaan Allah. Rodok, remaja ortodok, remaja yang selalu mendapatkan keridhaan Allah. Setuju kira-kira? Ya kalau setuju lanjutin, kalau nggak setuju buang baik. Atau ortodok itu lawannya modern. Ini zaman modern. Modern itu dari bahasa Arab mudirun, penuh dengan madorot, penuh dengan segala sesuatu yang tidak baik. Jadi lebih baik ikutin masa yang penuh mendapatkan keridhaan Allah apa ngikutin masa yang penuh dengan ya kesesatan dan kemadorotan. Kira-kira yang mana kita pilih? Ortodok apa modern? Nah, berarti rodok, remaja, ortodok. Betul nggak? Ya mudah-mudahan ini singkatan asal mikir sejenak ya pikiran saya mah. Ya mudah-mudahan bisa kepake gitu ya. Ya mudah-mudahan remaja pemuda yang selalu mendapatkan keridhaan Allah. Atau disebut juga rodok, rombongan orang yang ortodok. Asal jangan kodok be kan gitu. Ya, jadi insya Allah ya pemuda di sini insya Allah yang tadi katakan tampil beda selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Datang Pokari. Yang enak mah susu ini. Kita kumpulin dah. Ya. Ibu sekalian, Bu, emang ada tendanya di situ. Diembunin. Udah nggak mangap ya? Santai aja Bu ya. Milad yang kedua rodok ini dengan kegiatan yang luar biasa. Ya, tadi saya dengar Pak Sekel mudah-mudahan rodok ini menjadi pemuda yang beraktivitas, yang produktif. Mak tahu artinya produktif? Enggak, yang mau tahu dia semacam kue yang dalamnya kelapa. Unti itu ya. Jadi katanya ada yang nyautin, wah walaupun hebat tetap kezuhudan, ngadoyan dunia. Salah, zuhud itu bukan tidak senang sama dunia, tidak begitu ya menjadikan dunia menjadi target utama. Walaupun dia kaya, tapi kaya yang tidak sombong, kaya yang mengantarkan dirinya semakin tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini di samping milad yang kedua ada khatmil Quran, ada santunan anak yatim dan doa Pak. Tadi sudah tuh bocah begitu tuh kalau dapat bingkisan nggak pulang be tuh bocah mah. Tahu, ntar saya dapat sama kagak tuh ya. Gitu. Bisa begitu ya bisa gitu.
Sebetulnya saya ceramah di mana-mana nggak perlu pakai dapat bingkisan begitu mah. Nggak perlu saya mah. Cuma bini di rumah nanyain. Jadi gitu ya. Jadi hari ini ada khatmul Quran tadi sore dan ada santunan. Ya, ini merupakan satu ya amaliyah yang sangat luar biasa untuk perkumpulan pemuda rodok di tengah-tengah ya lingkungan kita. Ayo, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, memang anak-anak muda ini harus diarahkan. Karena jiwanya masih dalam keadaan penuh optimis. Jiwanya penuh dengan nafsu, jiwanya penuh keinginan yang luar biasa, tapi bisa diarahkan dalam perbuatan yang baik. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ada ungkapan Allah dalam sebuah hadis kursi, kalau orang tua ibadah itu mah biasa, tapi kalau pemuda ibadah luar biasa. Aki-aki ibadah biasa, yang udah mau mati mau ngapain lagi, betul nggak? Aki-aki, nenek-nenek mau ibadah wajar, tapi kalau pemuda ibadah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bangga dengan anak-anak pemuda kita atau remaja kita yang menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Apalagi zaman sekarang banyak tantangan, banyak ya gangguan, banyak segala macam hal-hal yang bisa merusak anak-anak muda kita. Maka dengan kegiatan pengajian dari rumah ke rumah, dari si A, B, C terus sampai kegiatan seperti ini merupakan satu media untuk memfilter dan untuk mengantisipasi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai orang tua, dukung sepenuhnya. Kenapa? Dengan dukungan orang tua, pemuda rodok semakin mantap untuk masa-masa yang akan datang. Bu, ibu bisa dukung pemuda rodok? Coba itu. Emang bisa dukung? Gak kuat. Bapak bisa dukung pemuda rodok? Dukung di sini bukan dukung manggul, bukan. Artinya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, kita sebagai orang tua ikut memberikan support, memberikan semangat kepada mereka. Yang terpenting apa yang mereka lakukan, nilai-nilai positif yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah apa? Menyantuni anak yatim, Masya Allah. Dan doa Pak. Ya, Bu, masih hidup apa kagak? Oh gitu. Jadi pengajian dikumpulkan setiap sebulan sekali apa sebulan 2 kali tuh? Berarti sebulan 2 kali ya? Iya, sebulan 2 kali ngaji. Kenapa? Karena tadi saya bilang pemuda yang beribadah lebih dicintai oleh Allah daripada orang tua yang beribadah. Ya, dengan pemuda yang beribadah dengan mengaji, awalnya mengaji dulu dah biar demen dengan nilai-nilai Islam, betul? Ya, kalau nanti Pak Sekal bilang ada aktivitas yang produktivitasnya tentang untuk menuju perekonomian, itu mungkin insya Allah bisa berlanjut. Tapi awalnya sayang dulu sama agama, sayang dulu dengan Islam, cinta dulu kepada Allah, cinta kepada agama, itu yang penting dulu. Doyanin ngaji dulu, doyanin ngaji dulu. Ngaji, kalau anak muda udah ngaji, orang tua bahagia. Ya, kenapa? Dengan ngaji insya Allah mereka semakin kuat imannya. Membaca yasin, baca tahlil, baca zikir, kuat mereka bersatu dalam pengajian. Ya, dari rumah ke rumah, ini menunjukkan bahwa anak muda
semakin eksis dalam mencintai agamanya dan insya Allah menjauhi daripada hal-hal yang bersifat kemungkaran dan kemaksiatan. Setuju kira-kira? Nah, itu tingkatkan terus ya. Maka kalau yang misalnya pengen ngambil menantu, ambil dari pemuda rodok. Begitu. Ada kira-kira? Banyak. Susah milihnya berarti. Kenapa? Cari menantu di tempat pengajian, insya Allah ya menantu kita soleh. Begitu. Jangan cari menantu di layar tancap, di tempat-tempat yang tidak baik. Ya, betul nggak? Walaupun saya katakan baik, tapi lebih baik kita cari menantu di pengajian. Tuh, lihat tuh, nih mukanya bercahaya luar biasa. Kena lampu bagaimana? Bu, ibu cari menantu yang kaya apa yang soleh kira-kira? Bagus amat ya. Yang kaya apa yang soleh? Kaya apa soleh? Kenapa? Karena kalau kita milih kaya doang tidak soleh, hancur daripada pemuda dan anak kita. Tapi kalau dia soleh, insya Allah dunia akan mengikutinya. Betul. Makanya ayo kita dukung pengajian remaja dan pemuda rodok. Insya Allah semakin hari akan timbullah cahaya dan keberkahan di kampung kita sekalian. Ini kan hambatannya luar biasa Pak. Ya, minuman-minuman, makanya menghancurkan pemuda Islam itu dengan 3F. Pertama ya food, makan dan minuman. Ya, minuman yang memabukkan tuh merusak pemuda, remaja. Masya Allah. Ya, betul nggak? Iya. Ini kadang-kadang Pak Ustadz sama cuma seloki, nggak apa-apa ngangetin badan doang. Tuh yang haram yang sebotol, yang udah nyungsep ke got begitu. Iya, jangan yang seloki sama sebotol sama haramnya. Ma askaro kathirhu faqalilu haram. Apa yang mabokkan banyak sedikit haram. Mau seloki ke, mau sebotol ke haram. Mau judinya 100.000 ke, yang 2.000 haram. Apa bedanya berak sama cipirit? Lain, sama baik. Cipirit bagaimana? Berak bagaimana? Bauan mana? Cipirit ambak-ambakan. Iya, sekarang masya Allah di mana-mana minuman, ya memabukkan, terus pil-pil segala macam. Nih, kalau pemuda rodok udah bisa mengantisipasi seperti itu, top pemuda rodok. Kenapa Pak? Karena kalau sampai anak kita jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan itu, itu merupakan satu musibah yang luar biasa dalam rumah tangga kita. Ya, kenapa? Merusak akal, merusak daripada pemberian Allah akal yang luar biasa dalam otaknya. Ya, oi, tuh makanya jangan minum minuman yang memabukkan dah, bandrek bae minum. Ya, apalagi bajigur minum. Ya, sehat walafiat, jamu, susu jahe minum, jangan minuman yang memabukkan. Ya, ini kadang-kadang mohon maaf ya, ikut-ikutan airnya apa? Menjadi pemuda yang mabok, remaja mabok, airnya nanti terjerumus perbuatan dosa, airnya jelek orang tuanya. Tuh. Makanya ini orang tua bisa jelek, bisa cakep karena anak. Apalagi kalau nenek udah makin jelek. Tuh anak siapa sih yang nyungsep ke got? Anaknya Pak Haji. Pak Haji lagi tahlil musola. La ilaha illallah. Siapa yang jelek kalau begitu? Aki-aki. Orang tua yang lagi tahlil, anaknya nyungsep gara-gara minum yang memabukkan. Gara-gara anaknya minum memabukkan, orang tuanya yang sedang ibadah zikir jelek di mata manusia. Betul. Tapi kalau anaknya rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji,
orang tuanya lagi di kebun, lagi di sawah, lagi di bulakan, lagi diem aja di rumah. Itu anak siapa sih? Rajin banget ngajinya, rajin banget sholatnya. Oh, anak ibu itu, anak bapak itu. Yang cakep siapa kira-kira? Yang cakep siapa? Orang tuanya. Makanya kita ingin jadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Makanya pemuda Rodok ini ada pengajian, ayo terus. Ya, insya Allah dengan pengajian bisa mengantisipasi daripada perbuatan yang tercela, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menyantui anak yatim. Tuh. Mantep, Pak. Ya, betul. Kenapa sering disebut yatim, jarang piatu? Yatim itu tinggal mati. Yatim ditinggal mati bapaknya. Kalau ibunya. Kalau piatu ditinggal mati yatim. Ditinggal mati wah masih keder bahaya. Kalau anak yatim ditinggal mati bapaknya. Kalau piatu ditinggal mati emaknya. Kalau yatim piatu, betul. Tapi lebih banyak anak yatim daripada piatu. Makanya jarang santunan anak piatu, jarang. Tapi santunan anak yatim. Kenapa? Karena banyak bapak yang meninggal. Makanya jadi suami cepat mati duluan daripada bini. Karena lebih banyak yatim daripada piatu. Makanya cari duda di kampung susah. Nyari janda ngampar di mana-mana. Makanya disebut tadi tuh gampang ciriin janda tua, janda muda tuh. Janda tua tuh. Terus lagi Muzarona, nah tua tuh janda. Kalau Dewi muda tuh. Sinta, janda muda tuh. Itu biasanya RT apal tuh begitu itu. Tuh enggak. Jadi kita santui anak yatim. Ini Rodok ini belajar tentang bisa menyantui anak. Pengajian sudah jalan sebulan 2 kali. Hari ini menyantui anak yatim luar biasa. Ini merupakan sesuatu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk, anak yatim itu bapaknya meninggal dunia, piatu ditinggal mati oleh emaknya. Makanya mohon maaf banyak janda daripada duda. Kenapa? Memang ibu itu kasih sayangnya beda dengan kasih sayang bapak. Bu, ibu kalau makan di mana-mana ingat gak sama anak? Ingat gak? Ingat tuh kalau ngaji kan bawa tas gede untuk apaan kira-kira? Sama sapu tangan lebaran dikit. Lagi kondangan untuk siapa itu? Ada bapak pakai tas ada. Pakai ngeluarin sapu tangan ada bapak. Ibu-ibu mah kondangan makan KPP ya dibungkus pakai tisu dimasukin ke sapu tangan. Makan pisang lampung atuh dimasukin ke sapu tangan. Betul nggak? Makan kue bolu masukin ke sapu tangan, dimasukin atau ke tas. Untuk siapa itu? Untuk siapa? Untuk bocah. Tuh, yang kecil makan bolu mana pada hancur. Yang gede makan pisang udah pada bonyok. Yang kecilan lagi makan kue pepe mana lengket banget sama tisunya. Coba orang laki bisa begitu? Enggak bisa. Makan enak-enak di mana lupa sama anak bini. Betul. Makan duren di mana-mana enak, pulang baunya doang dibawa. Jawab belum kira-kira. Salaman sama bininya. Duren nih bang. Durennya bang. Agak, gue makan di sono. Baunya doang bang, tega amat gue dikasih baunya. Giliran besok lakinya pengen minta jatah sama bininya lagi kesal banget, tangan lakinya diosot di keselangkangannya. Kata bininya tuh cium baunya baik kata gitu. Nah kemarin abang ngasih baunya doang, sekarang nih baunya aja dah. Tuh, orang laki begitu kalau makan dimana lupa.
Coba dah orang nih, suami nih kalau lagi makan, anaknya kira-kira mau cebokin apa pindah? Ayo. Hei. Lagi makan anaknya pindah apa nyebokin? Pindah. Orang laki, coba orang perempuan mah. Habis lagi makan, enaknya ngapain bu? Berhenti. Habis berhenti ngapain lagi? Hah? Cuci tangan dulu. Orang benda baru jorok-jorok amat ya. Lah habis cebokin bocah langsung makan. Iya belepotan. Tuh. Kalau orang perempuan ditinggal mati sama suaminya, lama jandanya. Kadang bisa ngurusin bocah sampai gede tuh. Janda kuat bertahan sendiri. Coba orang lanang, bininya mati, kira-kira kuat nggak setahun 2 tahun? Makanya itulah kuat apanya, betul nggak? Ini bukti bahwa bagaimanapun ya. Ustadz Aldo datang tuh, ya. Tahun kemarin yang ngisi, tahun sekarang saya, tahun besok dia lagi, tahunnya lagi saya lagi, muter berdua. Akhirnya apa? Duet mati dua-duanya. Ibu sekalian, bapak sekalian, jadi itulah ya, siapa yang memberikan sedekah apalagi panitia rodok ini, insya Allah akan bersama dikasih bingkisan pulang lah tuh. Janda yang tua dikasih duit, dikasih bingkisan pulang sono. Betul nggak? Itu merupakan amal yang luar biasa. Jadi kalau orang gila sedekah, insya Allah makin banyak rezekinya, makin tambah. Nih teman saya nih, kemana-mana ngikut, kemana saya ceramah nih, namanya Pahmi. Saya mau menceritakan sesuatu tentang sedekah. Maukah Anda mendengarkan ceritanya? Begini kisahnya. Saya ceramah maulid di Kamu Sawah. Lagi maulid ada kotak atau ada kantong kayak tadi gitu. Saya bilang, Mi, keluarin duit, Mi. Sedekah tuh. Kiai cuma duitnya 20.000, keluarin 20.000. Ya, habis keluarin 20.000, saya bilang, Pahmi, ntar kita dari sini ke Jurangmangu, sebelum sampai ke rumah kita, rumah saya, asar udah diganti sama Allah, berlipat-lipat ganda. Saya bilang gitu. Dia ngomong begini, lokan begitu. Kurang ajar banget tuh bocah. Bilang ikut saya kemana-mana nggak percaya sama saya. Udah saya ke Jurangmangu, habis selesai ceramah di ceramah saya ke Jurangmangu udah tuh. Taunya di Jurangmangu yang panitia bilang, kayak itu siapa? Yang selalu ngikutin saya ceramah, dibikinin amplop. Dikasih amplop gitu. Lu tanya be orangnya no. Dikasih amplop gitu. Gara-gara sedekah nih Pak. Kasih amplop, bisa dikasih amplop. Pulang lah tuh kan naik motor sampai di exchange yang bilang, "Mi, buka amplop lu." Lu jangan Kiai, masing-masing be punya amplop bukit. Buka amplop, gue pengen tahu kan gitu. Pas dibuka 200.000. Berarti kan 10 kali lipat daripada dikeluarin 20.000. Tuh orang itu masih hidup. Tuh orangnya masih hidup tuh. Sampai di rumah saya bilang, nyesal Kiai, kenapa gua keluarin 20, gua tadi mau ngeluarin 50.000 aja ya. Kali 500.000, siapa yang bayar? Lu. Makanya orang kalau gila sedekah makin kaya Pak. Tuh, makanya pemuda rodok ini menjalankan daripada aktivitas malam hari ini menyantui anak yatim. Pasti orang yang menyantui anak yatim, orang yang sedekah makin kaya, makin kaya. Nggak ada orang gila sedekah jatuh miskin, nggak ada sejarahnya. Betul nggak? Gila sedekah makin kaya, gila sedekah makin tambah keberkahan rezekinya, gila sedekah makin lebar tanahnya, gila sedekah makin banyak daripada hartanya. Tuh, kenapa? Bukan manusia yang berjanji, Allah dan nabinya yang berjanji. Mana qasat min mali min abdi bal yazdad. Tidak akan berkurang seorang yang berinfak sedekah, malah makin tambah. Tapi kalau gila yang lain mah habis. Gila judi habis.
Gila minuman, habis. Gila wadon, ada yang nyautin, gila wadon loh katanya. Gila wadon habis nggak? Bures. Punya tanah jual, gara-gara perempuan. Punya rumah jual, punya mobil jual. Akhirnya tinggal sempak doang. Bukan orang benda baru, bukan orang sono, tapi pindahan dari sini sih katanya. Betul nggak? Betul nggak? Masya Allah, gila apapun abis. Gila mancing, emang ada yang mancing di sini? Di sini sekarang, ya gak ada. Mau kasih, ya saya mah nggak ngelarang orang mancing, tapi kadang-kadang lucu be itu ya. Kasih duitnya bayar itu 1 lapak 300.000, dilihat ikannya, ikannya dilepas di empang, dipancingin kan. Ini habis dibeli 300.000, dilepas dipancingin. Kira-kira itu urusan bener apa bener itu urusan? Betul gak kira-kira? Iya, ya saya mah kagak ngelarang gitu kan. Kagak ngelarang, kagak benci sama orang mancing mah enggak. Saya bilang mah itu hiburan, gak ada masalah. Cuma kalau kita main tiap hari mancing kan udah punya gawean itu mah. Ya kalau mancing sebulan sekali gak ada masalah dah kan gitu ya. Gak ada orang laki begitu sih kalau mancing. Ya empan ikan apa be dimasukin. Segala kornet, segala apa lagi? Roto segala lagi, telur segala lagi, mentega. Nah yang mancing Indomie sama kopi. Najong dah. Betul nggak? Makanya ya habis dah. Ya nggak ada masalah betulnya. Yang penting kita ingin mengharap daripada ya ketulusan. Ini kadang-kadang mancing orang laki agak ngomong sama bini. Mancing bos aja nggak ngomong sama bini. Pulang dapat 3 ekor ikan mas, ngomong sama bininya, mah siapin ya bumbu pecak, nih enak nih ikan kita bakar ya. Itu bininya nyautin sama melengos, pecak tai begitu. Lah kalau ngomong pecak tai, lah bagaimana mau nyiapin bumbu pecak, duitnya ora ada bang. Lo mau berangkat be nyelonong ya, cabai kagak ada, bawang kagak ada. Apa yang mau dipecak? Ya pecak tai dah itu. Ada yang begitu gak kira-kira? Iya, makanya kita mah orang laki mah kalau pergi mah tuh kudu bilang sama istri juga kalau pergi kudu bilang sama suami. Jadi ada take and give. Ngerti take and give itu? Semacam kue dalamnya kelapa begitu lagi. Unti lagi. Iya, jadi orang yang gila sedekah makin kaya Pak, tapi gila yang lain makin habis. Ya, makanya orang yang sedekah insya Allah hidupnya akan makmur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma begitu Pak, kalau kita suami nih sedekah jangan ngomong sama orang wadon. Kalau orang wadon wajib ngomong sama orang laki. Dengerin, Bu, ibu kalau sedekah bilang sama suami, tapi kalau suami sedekah jangan ngomong sama bini. Kok bisa begitu? Kalau suami sedekah ngomong sama bini bukan nambahin, ngurangin. Mama pengen sedekah ke pemuda Rodok, ada santunan yatim berapa? 500.000. Wah kebanyakan 200.000 baik. Ini gara-gara ngomong sama perempuan, sama bini. Coba kalau bini, ya bang pengen nyumbang untuk anak yatim pemuda Rodok berapa? 50.000. Udah 100.000 aja tuh. Ngomong sama laki nambahin, kalau perempuan kurangin. Jangankan untuk anak yatim, untuk bapaknya kita pengen sedekah, kan berarti mertuanya itu suaminya, betul nggak? Gue pengen ngasih babalu dah duit 200.000, kira-kira bagaimana? Banyak kan laki-laki kasih 50.000 baik. Ntar dia mancing lagi di mana-mana begitu. Salah lagi. Jadi orang yang gila sedekah insya Allah berkah. Ya, tambah berkah, tambah rezekinya. Tuh, apalagi kepada anak yatim. Ana wa kawitukum hakadza fil jannah. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim, insyaallah dia akan bersama dengan aku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh,
Makanya orang yang sedekah berarti orang yang dermawan. Nih pemuda nih mensponsori tentang apa? Penyantunan. Insya Allah pemuda rodok, insya Allah orang-orang yang dermawan. Dan juga yang donatur semakin tambah rezekinya. Kenapa? Orang yang dermawan, as-sakhiyu qarib minallah, qarib minan nas, qarib minal jannah, ba'id minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada api neraka. Tuh. Hei, Bu, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada api neraka. Tapi orang yang pelit, al-bakhil, ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, qarib minan nar. Orang bakhil adalah orang yang jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dekat dengan api neraka. Jadi orang yang pelit, Pak, jangankan Allah benci, kita juga enak sama orang pelit, Pak. Betul nggak? Kan ada orang yang pelitnya Masya Allah sampai 17 setan. Tahu nggak pelit 17 setan? Jangankan duit yang kita minta, dosanya kita minta kagak dikasih. Tuh pelit 17 setan. Punya rokok di kantongnya sebungkus di Samsu. Kita bilang, Bang, keluarin tuh rokok, ya, taruh di depan. Oh enggak ah, kalau kambing dilepas gemuk, kalau rokok dilepas emang dasar pelit. Begitu. Jadi kalau orang pelit itu jangankan Allah, kita juga gedeg sama orang pelit. Betul nggak? Kita lagi kumpul di warung, ada yang datang yang pelit, teman kita apa? Ya. Kacau kalau datang nih mama. Ya acak-acak kita mah. Tadi pulang dah. Tuh. Jadi orang pelit kita lihat datangnya kita gedeg, gila dia pulang, gua pulangnya gidah lu pulang dah. Tuh. Datang kita ngarepin, pulang kita usir, orang pelit mah. Tapi orang yang dermawan, datangnya kita harapin, mau pulang kita tahan. Orang nongkrong di warung nih, teman kita royal, wah dia datang, resep dia datang mah. Betul nggak? Yang begini nih urusan kita selesai sama dia nih, selesai dah, dibayarin. Pas dia pulang, saya pulang dulu, mau mana sih bang? Tar dulu, yang lain pada belum datang. Jadi begitu. Jadi orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Makanya orang yang pelit tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Surga tidak mau dimasuki orang yang pelit. Haram. Diharamkan orang yang pelit masuk ke dalam surga. Bu, ibu kalau laki ibu pelit, ambil duitnya di dompet tanpa izin dia, boleh. Tapi sekedar 1 hari itu kebutuhannya. Ini kadang-kadang laki udah ngasih, masih aja geratakan dompetnya. Ada, bukan orang benda baru, bukan orang sono, tapi pindah dari sini sih, yang begitu. Ada yang lakinya suka geratakan dompet, ada. Kita masuk nih ke kamar mandi, dompet ada di meja, bininya geratakan, ada yang begitu. Ada nggak kira-kira ngomong apa pada diam baik, takut ya? Kalau laki kita pelit, ya Nabi mengatakan ambillah secukupnya, 1 hari kamu kebutuhannya berapa? Misalnya 200.000, laki kita nggak 100.000, kurang 100.000, ambil dari dompetnya tanpa sepengetahuan dia, halal. Tuh Bu, ini bukan ngajarin nyolong, bukan. Dengerin Bu, ibu butuh 200.000, tapi laki ibu ngasih 50.000, berarti masih kurang berapa? Pego, ambil dari dompetnya tanpa sepengetahuan dia, halal. Tapi 150.000. Tapi kalau ibu lebih, ngambilnya maling ibu. Ya lo kan bini kita maling, malam kita cemplakin. Lagian kadang-kadang orang laki emang kadang-kadang kurang ajar juga sih, kadang-kadang dapat duit kagak pernah jujur sama istri sih kadang-kadang. Betul nggak Bu? Gajian 5 juta ngakunya 3 juta, 1 juta dimasukin ke peci.
giliran PC-nya hilang kalang kabut. Ada yang begitu nggak? Orang sono. Bagus kalau yang ngaku mah. Tuh, jadi ini merupakan kegiatan yang luar biasa Pak Sekel ya. Ya artinya apa? Inilah satu pembelajaran yang luar biasa ya, pemuda Rodok ya mengawali daripada menyantuni anak yatim dan duafa dalam rangka apa? Menggapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatmil Quran. Ini khatmil Quran siapa yang baca ini? Anggota apa? Ya, insyaallah. Pemuda Rodok khatmil Quran ya. Kapan? Pada asar ya. Ya, Masya Allah. Ya. No, pemuda Rodok menghatamkan Al-Quran. Ibu-ibu di sini, Masya Allah, rajin banget bolak-balik Al-Quran. Nih saya tes ya, bapak-bapak diam nih Pak. Ini saya tes ibu-ibu pada hafal Quran. Nih coba saya tes ibu-ibu nih. Tabarakalladzi biyadihil mulku alladzi khalaqal wal hayata Yasin idza waqa'atil wadduha. Belum 1 menit 4 surat udah dihafal. Coba bapak saya. Wasiqal ladzina kafaru, terusin. Langap longo. Apaan? Oh begitu ya. Iya, khatmil Quran, baca Quran. Kalau pemuda sudah pintar ya membaca Al-Quran, ya ngaji 2 minggu sekali, akhlaknya baik, tuh keberkahan di kampung kita. Begitu. Ya, Pak. Pada bisa nggak anaknya baca Quran? Kalau yang belum bisa, titipin tuh ke guru TPA. Ustadz, nih anak saya titipkan untuk bisa diajarin Quran. Ustadz ya, nih anak saya ajarin Quran. Habis diajarin, ingetin bayarannya. Ini nitip doang, bayaran kagak. Ada yang begitu? Ada. Makanya guru TPA ceking-ceking pikiran. Mana bocahnya bandel, bayaran kagak. Kan ampek lama-lama. Habis ampek TBC, habis TBC mati. Ada guru TPA di situ. Mana? Ceking apa gemuk? Ceking ya? Gemuk. Emang itu gemuk keturunan kali. Ya, jadi bacalah Quran. Kenapa? Karena orang yang menghatamkan Al-Quran disebut hal wal murtahal. Jadi ada seorang sahabat ya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya peliharalah amal perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi mengatakan yaitu hal wal murtahal. Maka sahabat bertanya, apa itu hal wal murtahal ya Rasulullah? Orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, setelah selesai di akhir diulang lagi dari awal, namanya menghatamkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu luar biasa. Makanya kalau pemuda sudah bisa baca Quran dengan fasih, apalagi sudah menghatamkan Al-Quran, top, luar biasa. Ya, dia ke makam, kuburan kakeknya, neneknya, orang tuanya, dibacain Quran di atas kuburannya, yang di dalam kuburnya akan bahagia. Betul. Kalau anak pada bisa baca Quran, dibacain Quran di atas kuburan orang tuanya bahagia di dalam kubur. Ini mah komputer doang bisa, IT hebat, tapi Quran tidak bisa dibaca. Ya lo kan ke makam bawa komputer. Bapak saya datang bawa komputer. Ya lah bapaknya nyautin dalam kubur, kembali ke laptop begitu.
Ya iyalah, baca Quran. Kenapa? Quran ini akan mengantarkan orang itu menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi mari ini kegiatan yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh pemuda Rodok ini harus kita ya support, harus kita dukung selama daripada apa yang mereka lakukan manfaat dan baik di tengah masyarakat. Ya. Jangan sampai dijauhi, jangan sampai dimusuhi, jangan sampai dicela. Ini kadang-kadang ada orang tua yang tidak mau bantu tapi nyelain aja urusan anak muda. Ada yang begitu? Ada anak muda pengen maju, dia tahan. Anak muda pengen maju, malah dia gelisah. Kadang-kadang nggak boleh anak muda maju, takut kesaingan. Ada yang begitu? Ada. Makanya coba sekarang pemuda Rodok ini, nanti bulan puasa suruh jadi imam di Masjid Al-Ikhlas. Jangan aki-aki mulu. Betul nggak? Apalagi yang udah giginya ompong, udah nggak usah jadi imam. Walaupun dia setiap tahun umroh haji 2 kali, kalau giginya udah ompong, udah jangan jadi imam. Ngempos baca Al-Fatihahnya, nyebut sin sama sod sama baik. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh jadi imam. Ya anak muda kan begitu ya, pemuda Rodok ya, jadikan imam ya. Jadi jangan mentang-mentang jadi imam taraweh habis Al-Fatihah baca Yasin lah, nenek-nenek gemeter kakinya. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin panjang amat bocah. Jangan ya jadilah dia penampil atau jadilah dia orang yang di depan untuk amal perbuatan yang sedangkan orang tua tuturi andayani mendorong terus memberikan support kepada anak muda. Saya pernah kejadian Pak, ini bukan sini ya, dekat daerah Pondok Cabe. Saya diundang, dengerin, saya diundang untuk ceramah. Tahu-taunya anak muda itu undang saya untuk saya ceramah, nyari penceramah, saya yang dicari. Pas malamnya saya pengen berangkat, habis sholat isya ada orang tua nelpon saya, ini Pak Ustadz Kosasi ya, ada apa Pak? Jangan datang ke pengajian ini karena kami orang tua sedang berselisih kepada anak muda. Tuh, tolong jangan datang karena orang tua juga bawa penceramah. Saingan dia gitu. Jadi anak muda manggil saya, yang orang tua juga manggil penceramah. Karena saya udah siap-siap, saya kan udah ngomong sama bini. Itu enggak, masa saya batalin tugas saya, nggak enak kan sama bini. Kan begitu. Berarti kan karena bini ya mata pencarian hilang dah malam ini kan begitu. Kan nggak enak juga kan. Ya kan kita punya wibawa juga kan gitu kan. Biar kita keluar juga, kita maju ke depan kan. Saya datang ke masjid itu, taunya yang ceramah dari pihak orang tua adik saya di kuliah. Ngelihat saya, ya bang, saya nggak mau ceramah, ada abang, lu ceramah, gua getok pala lu, gua gitu. Dia gak bakalan berani ceramah sama adik kelas saya dulu, ya bang, saya disuruh ceramah, mana? Saya udah ente ceramah dulu lah. Habis ente ceramah saya ceramah. Itulah kejadian Pak. Jangan seperti itu. Ya, kita pengen pemuda kita selama dia berbuat baik, ayo kita dukung sebagai orang tua. Malah kita bahagia, malah kita gembira anak-anak kita melakukan aktivitas yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita pengen marah bila mereka telah melenceng atau telah menyimpang daripada ajaran Allah, baru kita marah. Kalau mereka sudah menjalankan daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, baru kita marah. Tapi kalau selama dia berbuat baik, mari kita bantu. Ya, yang punya harta bantu dengan hartanya, yang punya ilmu bantu dengan ilmunya, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya. Yang tidak punya tenaga, punya doain anak muda kita. Tuh, begitu pengorbanan daripada para sahabat untuk pemuda-pemuda Islam.
Paham Pak? Jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi hari ini kita sama-sama bahagia. Semoga mereka pemuda Rodok mendapatkan daripada sifat istiqomah. Ya, khatam Quran dijalankan, santunan mereka yang mengajak daripada para donatur, dan yang terpenting adalah saya pesan kepada pemuda Rodok jangan sampai keseharian ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ini adalah barometernya suksesnya manusia di hadapan Allah. Jangan sampai pemuda Rodok meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, Pak, banyak nggak orang Islam yang tidak sholat? Banyak nggak? Ini saya yakin ada yang belum sholat Isya. Coba yang belum sholat Isya angkat tangan, saya pengen tahu. Agak berani, gue mau angkat, gue malu. Gue nggak angkat emang gue. Bu, ada yang belum sholat Isya bu? Pulang dari sini nonton TV, pulang dari sini melonjor, langsung tidur sampai subuh. Iblis ketawa, tuh lagunya orang benda baru. Kerjain ya amalan seperti itu, tapi sholatnya ditinggalkan, malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda Rodok jangan sampai tinggalkan sholat. Kenapa? Karena bagaimanapun sholat sebagai bentuk suksesnya daripada orang di dunia sampai ke surga. Walaupun kita belum pernah pergi haji, walaupun kita belum pernah berangkat umroh, walaupun kita puasa hanya setahun, hanya di bulan Ramadan, sodakoh jarang-jarang kita. Nih bapak-bapak sodakoh jarang kan. Lain dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mah bu, ibu sodakoh kalau pengajian ya dari mulai baca Yasin sampai ceramah tuh 3 kantong resek lewat. Betul nggak bu? Iya, 2.000, paling maksimal 2.000. Itu emang kesanggupannya segitu pak, 2.000. Ada yang ngeluarin 50.000. Wih, masya Allah 50.000. Taunya nyari kembalian 48.000. Ada yang begitu. Nah bapak-bapak mah kalah, dia mah ibu-ibu. Senin ngaji sampai Minggu ngaji. 6.000 kali 7, 42.000 seminggu tuh. Coba kalau bapak-bapak mah sedekah ya, sholat Jumat modal merem doang. Tuh kalau ngeliat kotak amal merem dah. Coba lihat Masjid Al-Ikhlas sana. Tanya Aldo, tanya Ustadz yang suka khotib Jumat. Itu kotak amal sering berhenti apa lancar jalannya? Jawab, ayo. Ini kalau ngelihat kotak apa ya langsung merem gitu. Tangan mah jalanin, habis jalanin melek lagi. Ayo kita doain yuk bapak-bapak yang mulai begitu, kita baca suratul Fatihah sekali aja, semoga jadi merem selama-lamanya. Masya Allah. Coba kalau keluarin duit 20.000 aja di Masjid Al-Ikhlas, setiap orang sholat Jumat 20.000. DKM Masjid Al-Ikhlas dapat 10 juta sekali Jumat. Mantap nggak kalau 10 juta? Mantap kan. Khotib 1 juta. Khotib 1 juta. Jam 8 pagi udah datang pak. Kalau bisa Kemis udah berangkat dia mah. Betul nggak? Ini mah modelnya. Udah dah sholat dah. Ya, ini pemuda Rodok ya jangan sama ninggalin sholat. Karena biasanya pak, kadang-kadang pemuda Islam ya kegiatannya luar biasa, ngajinya rame-rame luar biasa, tapi keseharian sholat kagak. Ini yang saya khawatirkan pak. Ya betul nggak? Kebanyakan begitu. Ini kan sholat ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Harian cuma maghrib doang, betul nggak? Mingguan Jumatan doang. Tahunan Idul Fitri sholat kagak, puasa kagak, tarawih kagak, baca Quran kagak. Jam 5:30 masa udah sampai di Masjid Al-Ikhlas. Mana pakai sorban lagi, enak kita lihatnya. Pakai nangis lagi.
Ngapa nangis bang? Nyeselin dosa ya? Agak. Nggak pulang kampung saya. Ayo sholat jangan sampai ditinggal. Saya sering ngomong kemarin rumahnya Pak ya Bang Badu, saya bilang sholat jangan sampai ditinggalkan sholat ini ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, kenapa? Karena sholat sebagai tiang agama. Orang yang tidak sholat itu tidak punya kepala. As-sholatu fil Islam kara'si fil jasad. Sholat dalam Islam bagaikan kepala dalam tubuh. Bu, bapak, pemuda, orang yang tidak sholat bagaikan orang yang tidak punya kepala. Orang kalau tidak punya tangan dua-duanya, masih kepala masih ada, masih hidup pak. Betul nggak? Coba tangannya buntung dua-duanya, kepalanya masih ada, masih hidup. Walaupun dia tidak pernah pergi haji, walaupun dia tidak berpuasa Ramadan, tapi kalau sholat 5 waktunya baik, insya Allah dia akan selamat di akhirat. Kenapa? Yang pertama kuncinya di sholat. 5 waktu, biasanya kalau 5 waktu sholat dijaga, insya Allah amalan yang lain akan bisa dikerjakan dengan baik. Kan begitu bu. Jadi orang yang tangannya buntung dua-duanya, masih kepala masih ada, masih hidup. Ya, ada orang yang kakinya buntung dua-duanya, kepalanya masih ada, masih hidup. Tangannya buntung dua-duanya, kakinya buntung dua-duanya, palanya masih ada, masih hidup. Betul nggak? Tapi hidupkah manusia, badannya hebat, tangannya dua-duanya masih ada, kakinya masih ada, palanya kagak ada. Hidup mati? Medi. Jadi orang yang tidak sholat itu sama juga orang nggak punya kepala. Walaupun dia sodakonya luar biasa, walaupun dia puasa Senin Kamis, walaupun dia tiap bulan umroh, walaupun dia hebat dalam ibadah yang lain, tapi kalau sholatnya tidak pernah dijaga 5 waktu dengan baik, akan hancur, akan binasa di hadapan Allah Subhanahu. Saya pesan nih kepada pemuda Rodok, jangan tinggalkan sholat. Ya, betul nggak? Ini kadang-kadang kalau orang mancing gedeg banget sama orang azan. Orang mancing lagi nih urusannya nih. Kadang-kadang dengar orang azan gedeg banget, kadang-kadang orang mancing. Zohor tuh, Allahu Akbar, cepet amat ya udah zohor, mana gue belum narik pisan. Ada yang begitu ada. Lalu yang mancing gedegin orang azan. Kalau orang yang baik, ayo lepasin tuh, ya jorannya, ayo kita sholat ganti pakaian. Sholat. Emang bukan rezekinya kita, rezekinya belum dapat, walaupun kita tongkrongnya juga nggak bakalan dapat. Tuh kata zuhud begitu, wa alimtu anna rizki la ta'khudhu ghairi. Ya, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain karena Allah sudah menentukan rezeki kepadaku. Makanya orang yang rezekinya punya keyakinan kepada Allah, walaupun itu kita tinggal joran, memang kalau bukan rezeki kita tongkrongin sepanjang hari nggak bakalan dapet. Makanya bapak coba berjejer toko voucher sama handphone, tapi Allah sudah jadikan rezekinya tidak akan tertukar rezeki satu dengan yang lain. Itulah zuhud yang sebenarnya. Ibu ya, bu, makanya gak boleh kita dengki sama orang lain, gak boleh ngiri kita, haram ngiri. Kalau orang dapat nikmat jangan ngiri. Ini tetangga beli gelang 5 gram, ibu beli Panadol, puyeng. Tetangga beli motor, bapak beli bodrek, makin puyeng. Nggak boleh ngiri, nganan kudunya kita. Jadi kalau bapak kudu orang ngiri kita nganan, orang nganan lagi. Begitu. Jadi itulah untuk gerimis ya. Nah udah, saya mau udah selesai, alhamdulillah gerimis. Kan gitu. Jadi mari kita dukung terus kegiatan pemuda Rodok ini, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, dan saya tidak akan lanjut karena ibu-ibu bapak udah gelisah banget, tengok, udah, daripada nanti tidak nyambung lagi apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan pemuda-pemuda Rodok ini menjadi pemuda yang terdepan
dalam beramal kebaikan dan beramal soleh, dan mereka dijadikan anak yang soleh, pemuda yang soleh, pemudi yang solehah, dan tercapai cita-cita mereka dan menjadi orang yang berguna untuk dirinya, keluarga, bangsa dan agama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu aja yang saya sampaikan ya. Karena saya juga tidak mau sampai pagi Pak, karena besok kuliah subuh di Masjid Al-Mustaqim Pondok Kacang Prima ya. Jadi pulang sebentar jam 4 kurang udah jalan arah ke Pondok Kacang Prima ya. Jadi itu saja, semoga bermanfaat bagi diri saya dan para jamaah sekalian. Sekali lagi, apa yang kita lakukan pada hari ini semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya cukup, nanti doa ustadz yang lain atau kiai yang lain dari saya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.